Jordi Ahmad lempar pujian ke Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Piala AFF 2022, Timnas Indonesia berangkat ke Malaysia besok. Rapor debut Jordi Ahmad bareng Timnas Indonesia. Pelatih Kamboja ungkap kekuatan Timnas Indonesia yang bikin timnya kalah. Halo football lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita Timnas Indonesia, akan memberikan 10 update kabar terbaru Timnas Indonesia. Jordi Ahmad lempar pujian ke Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Bek Timnas Indonesia, Jordi Ahmad melempar pujian kepada dua rekan setimnya, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, usai laga melawan Kamboja. Baginya, Egy dan Witan sudah tampil dengan baik dengan menyumbangkan gol. Dua gol yang ditorehkan oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dan kolega tak lepas dari strategi umpan-umpan terobosan yang diterapkan mereka. Ahmad pun mengungkapkan bahwa itu memang merupakan instruksi yang diberikan oleh sang pelatih Sintayong. Ya, itu banyak umpan terobosan adalah instruksi dari pelatih. Kami bekerja keras untuk itu dan Kamboja menekan kami cukup dalam. Jadi umpan seperti itu penting, kata Ahmad. Piala AFF 2022, Timnas Indonesia berangkat ke Malaysia besok. Timnas Indonesia berencana berangkat ke Malaysia untuk menjalani laga kedua babak penyisian grup A Piala AFF besok pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Keberangkatan Timnas Indonesia tersebut bukan untuk menghadapi Malaysia, melainkan Brunei Darussalam. Seperti yang diketahui, Brunei Darussalam memutuskan untuk berkandang di Malaysia, tepatnya yakni di Stadion Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia. Duel antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam sendiri baru akan dilaksana pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 mendatang. Sintayong marah kepada Spajusevic. Supporter Timnas Indonesia juga kritik keras. Penyerang Timnas Indonesia, Iljaz Spajusevic, diberikan kepercayaan bermain saat menghadapi Kamboja. Penyerang Bali United bermain pada awal babak kedua menggantikan sosok Muhammad Rafli. Bermain selama 45 menit, Iljaz Spajusevic mendapatkan satu peluang emas di akhir babak kedua. Hanya saja sepakan kerasnya mengenai kaki dari salah satu pemain Kamboja. Permainan Iljaz Spajusevic juga disorot oleh sang pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Karena melihat aksi Iljaz Spajusevic, Sintayong mengeluarkan gestur kesal karena tidak dapat mengeksekusi bola yang sudah di depan gawang. Rapor debut Jordi Ahmad bareng Timnas Indonesia. Jordi Ahmad akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Ahmad tampil penuh dalam laga Piala AFF 2022 versus Kamboja. Penampilan Jordi Ahmad secara umum tidak terlalu spesial. Apalagi dalam laga itu gawang Timnas Indonesia berhasil dibobol sekali oleh Timnas Kamboja. Jordi Ahmad juga terlihat tidak terlalu memiliki kecepatan. Pemain JDT itu beberapa kali kesulitan ketika harus beradu sprint dengan para pemain Kamboja. Namun ada satu hal yang bisa menjadi nilai positif dari Jordi Ahmad. Ex-pemain Swansea City itu tampak nyaman dalam membangun serangan dari lini belakang ke lini depan. Pelatih Kamboja ungkap kekuatan Timnas Indonesia yang bikin timnya kalah. Kejutan Timnas Kamboja di Piala AFF terhenti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka dibungkam Timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Usai pertandingan, pelatih Kamboja, Ryu Hirose, memberikan pujian kepada Timnas Indonesia. Dia menyebut skuad Garuda memiliki fisik yang lebih baik ketimbang timnya. Untuk kesulitan di laga ini, Indonesia punya kekuatan fisik yang lebih baik dari kami. Jadi saat mereka memegang bola, sulit bagi kami merebutnya dari mereka. Sehingga kami juga kesulitan mengembangkan permainannya, kata Ryu Hirose. Sintayong marah Timnas Indonesia hanya cuma menang tipis. Sintayong tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai Timnas Indonesia hanya mampu menang tipis 2-1.
Ada beberapa catatan untuk mengevaluasi hasil pada laga perdana skuad Garuda di kompetisi antar negara ASEAN tersebut. Sangat sayang, pertandingan ini itu membuat marah, tegas Sintayong. Sintayong mengatakan sudah memberikan berbagai catatan kepada Mark Klok dan kawan-kawan agar lebih baik lagi. Hal itu berdasarkan penampilan timnas Indonesia melawan Kamboja. Sintayong berharap di penampilan berikutnya saat melawan Brunei, timnas Indonesia bisa segera berbenah. Debut di timnas Indonesia, Jori Ahmad tersentuh akan lihat dukungan supporter Indonesia. Jori Ahmad menjalani debut di timnas Indonesia saat melawan Kamboja di Piala AFF. Bek naturalisasi asal Spanyol itu tersentuh melihat dukungan supporter timnas Indonesia. Pertandingan ini menjadi debut bagi Jori Ahmad sejak dinaturalisasi. Pria berdarah Spanyol itu sangat terkesan akan atmosfer di Gelora Bung Karno. Saya sangat menyukainya dan sangat bahagia kalau tidak salah yang hadir sekitar 25.000 penonton. Saya juga merasa tersentuh ketika mereka menyebut nama saya. Terima kasih banyak, kata Jori Ahmad di area mix zone. Jadwal siaran langsung Piala AFF 2022 hari ini, tanggal 24 Desember 2022. Pertandingan Piala AFF 2022 akan kembali bergulir pada hari ini. Dan berikut jadwal siaran langsung Piala AFF 2022. Seperti sebelumnya, sehari setelah pertandingan grup A terselenggara, maka laga di grup B pun akan menyusul. Usai grup A menggelar match day kedua pada hari Jumat, kali ini 4 negara yang bertanding dari grup B adalah Singapura, Myanmar, Malaysia, dan Laos. Jadwal siaran langsung Piala AFF 2020 hari ini 24 Desember diawali laga antara Singapura versus Myanmar dan dilanjutkan partai Malaysia melawan Laos. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.